Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari kedua di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu adalah salah satu dari 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun dalam kadar penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh Allah itu ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Makna haram di sini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim bahwa 4 bulan yang diharamkan itu adalah Zulqa'dah yang sekarang kita udah masuk di hari kedua, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadirin, dalam kelanjutan ayat itu disebutkan dzalikad dinul qayyim fala tazlimuna fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Mafhum mukhalafahnya seolah-olah Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa kalau menganiaya dirimu saja pada bulan-bulan itu maupun bulan-bulan lainnya itu dilarang, apatah lagi menyakiti atau menganiaya orang lain. Kira-kira seperti itu. Maka seringkali kita, zaman dirahmati Allah, di antara kita, mohon maaf zahir batin, kadang-kadang kita mungkin lupa bahwa mungkin kita menganiaya diri kita, mungkin orang lain. Bahkan ada seorang sufi mengatakan bahwa seringkali manusia kerap kali juga menganiaya ajaran agamanya. Dari praktek keberagamaan seseorang seringkali pun juga menganiaya agamanya. Ini fatal sekali zaman dirahmati Allah. Maka pola atau corak keberagamaan seseorang itu kan sebenarnya kalau kita mau lihat secara sederhana itu kita bisa buat dalam 3 dimensi atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah pandangan agama. Pandangan agama ini kecenderungannya, sentrumnya ialah berkaitan tentang persoalan fikih. Fikih ini adalah berkaitan juga persoalan tafsir agama. Kemudian yang kedua adalah ajaran agama. Ini level kedua, kecenderungan atau sentrumnya itu adalah kepada syariat. Dan level yang tertinggi adalah prinsip agama. Atau level yang ketiga, prinsip agama ini kecenderungan dan sentrumnya itu lebih kepada maqasidus syariah. Ayyuhal hudur rahimakumullah, saudara yang hadir, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kalau kita lihat 3 dimensi atau tingkatan keberagamaan kita ini, lalu kemudian dikaitkan, diperhadapkan dengan kondisi ataukah kasus di mana kita seringkali memperlihatkan karakter keberagamaan yang mungkin mohon maaf sempit. Seperti saya ingin bercerita, ada satu kasus di mana di satu tempat seseorang itu tidak mau ikut berjamaah sholat subuh di satu masjid karena imam di masjid itu kunut, sedangkan dia meyakini dirinya tidak kunut. Begitupun juga sebaliknya, ada orang tidak mau datang ke suatu masjid karena di masjid itu tidak kunut dan dia meyakini bahwa kunut itu adalah wajib bagi dia. Menurut pandangannya, itu adalah pandangan agama karena itu berkaitan tentang tafsir agama. Rujukannya memang dari beberapa imam mazhab.
Ya, kalau kita tadi lihat kembali, lihat bagaimana imam-imam mazhab memberikan gambaran tentang persoalan kunut ini, ya Imam Abu Hanifah itu memang tidak kunut. Itu memang tidak kunut. Nanti ya, kunut pada saat apa? Ya, dianggap bahwa itu kunut nanti pada saat ada masalah. Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian. Imam Malik kunut tapi tidak dijaharkan. Imam Syafi'i kunut dijaharkan pada sholat subuh. Jadi ini persoalan ini sudah selesai, sudah kelar dalam konteks ulama-ulama mujtahid, salafun saleh. Tapi persoalan ini masih kadang-kadang timbul kegaduhan di umat akhir zaman sampai saat sekarang ini. Padahal ini sudah selesai. Dan betapa toleransinya para ulama-ulama terdahulu ketika diperhadapkan dalam konteks seperti ini. Karena memang persoalan ini adalah persoalan pandangan agama. Sentrumnya adalah fikih. Fikih berkaitan tentang tafsir agama. Dan setiap orang punya tafsir agama masing-masing yang mana diyakininya. Nah, kalau kita lihat tingkatan kedua adalah ajaran agama. Memang kunut itu adalah pernah secara syariat itu dilakukan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut hadis yang mutawatir, Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kunut sampai beliau wafat. Karena beberapa sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis kunutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul melihat Rasulullah wafat, kunut pada sampai beliau wafat. Lalu kemudian ada juga sahabat-sahabat yang meriwayatkan Rasulullah tidak kunut, dan memang pada saat itu Rasul tidak kunut. Dan inilah terus menerus diriwayatkan sampai ke generasi sekarang, generasi khalaf. Artinya apa? Baik yang kunut maupun yang tidak kunut, pandangan agama kita itu memang secara syariat udah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah seseorang ketika perintah sholat berjamaah, utamanya sholat subuh di satu masjid dalam rangka ingin memakmurkan masjid, ingin bagaimana supaya terjadinya yang namanya persatuan umat, itu tidak jadi datang ke masjid gara-gara persoalan khilafiyah dan furu'iyah atau persoalan tafsir agama atau persoalan kunut. Maka kita tinjau lagi prinsip agamanya. Ini yang adalah yang persoalan yang ketiga, prinsip agama, yang dimana sentrum atau ujungnya adalah berkaitan tentang maqasidus syariah, di mana maqasidus syariah itu adalah tentang kemaslahatan dari syariat itu. Maka secara prinsip sholat berjamaah atau sholat subuh itu baik kunut maupun tidak kunut adalah apa? Untuk bagaimana memakmurkan masjid. Yang kedua, ada persatuan umat di situ yang harus kita jaga. Salat berjamaah maqasidus syariahnya di situ adalah persatuan umat, bukan persoalan pandangan agama kita kunut maupun tidak kunut, tapi ada persatuan umat yang harus kita jaga. Dan yang paling utama adalah pahala salat berjamaah seperti salat zuhur ini adalah 27 dibanding kalau salat sendiri 1. Jadi persoalan kunut ki tidak kunut ki, mau datang harus datang di salat berjamaah di masjid-masjid. Karena kenapa? Ada prinsip agama yang harus kita kedepankan ketimbang pandangan atau ajaran agama sesuai dengan tafsir agama kita masing-masing. Maka kalau di UMI ini ya, keluarga besar Civitas Akademika itu setahu saya itu kunut salat subuhnya. Jadi tidak kunut tidak ada masalah. Jangan gara-gara kunut imam lalu kemudian kita tidak mau datang salat berjamaah. Jangan gara-gara imam lalu kemudian zikir wirid ba'da salat angkat tangan dijaharkan pada saat doa lalu kemudian Anda tidak sepakat, lalu kemudian Anda tidak mau datang salat berjamaah di sini. Itu yang salah dan menyelisihi dan menyalahi yang namanya prinsip agama yang berkaitan tentang maqasidus syariah. Syukran wa duntum bil khairi wal barakati wan najah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.